Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat-Nya sehingga kita dapat tetap melakukan pembelajaran pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh benderang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasqurun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukaththibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم
بعضهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم
ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fitriani dari kelompok 10. Di sini saya ingin mempresentasikan materi agama Islam mengenai paham fundamentalisme dalam Islam. Saya bersama teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yualdira. Pengertian fundamentalisme. Fundamentalisme Islam diartikan sebagai gerakan umat muslim yang ingin kembali ke masa lampau dan berniat mengembalikan nilai fundamental agama dan gaya hidup seperti Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi. Paham fundamentalisme Islam menggunakan tafsiran harfiah dan originalis terhadap sumber-sumber primer Islam untuk menyingkirkan pengaruh-pengaruh non-Islam yang merusak dari setiap bagian dari kehidupan mereka, dan memandang fundamentalisme Islam sebagai istilah ejekan yang dipakai oleh orang luar. Lahirnya gerakan Islam fundamentalis. Secara historis, istilah fundamentalisme muncul pertama dan populer di kalangan tradisi Barat Kristen. Namun demikian, bukan berarti dalam Islam tidak dijumpai istilah atau tindakan yang mirip dengan fundamentalisme yang ada di Barat. Secara makro, faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan fundamentalis adalah situasi politik baik tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Ini dapat dibuktikan dengan munculnya gerakan fundamentalis pada masa akhir Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana situasi dan kondisi sosial politik tidak kondusif. Pada masa Khalifah Ali, perang saudara berkecamuk hebat antara kelompok Ali dan Muawiyah karena pembunuhan Utsman. 4 mazhab besar fundamentalisme Islam di Indonesia. 1. Mazhab Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini menganut ideologi Abdullah dan Rashid Ridho, tapi dalam versi yang lebih ekstrim. Penganut mazhab Abdullah di Indonesia dalam versi yang lebih lembut adalah Muhammadiyah. Di Indonesia sendiri, aliran ini bermetamorfosis menjadi PKS, KMMI, dan menjadi kelompok fundamentalis terkuat di Indonesia. Kedua, mazhab Salafi atau Wahabi. Mereka ini cukup rasis, nyaris semua pucuk pimpinannya selalu orang Arab atau keturunan Arab, yang didukung oleh sejumlah dalil mengenai keutamaan Arab. Kekhususan mereka adalah mereka golongan Arab Masaik. Kebanyakan dari mereka mengikuti jalur Al-Ashrat. Mereka memiliki 2 golongan besar berdasarkan mazhab ulama acuannya, yaitu kelompok Saudi dan kelompok Kuwait. Ketiga, mazhab Hizbut Tahrir. Mazhab Hizbut Tahrir merupakan kelompok underground. Mereka menginginkan khilafah tapi menolak menempuh jalur politik. Konsep ideologi mereka lebih condong soft dengan dasar pemikiran mengislamkan masyarakat umum, di mana bila tercapai maka khilafah akan terbentuk dengan sendirinya. Keempat, mazhab Habib. Habib Syed Syarif adalah julukan atau gelar bagi klien keturunan Nabi. Mereka sangat rasis. Misalnya perempuan dari golongan ini dilarang menikah dengan non-syahid. Jika tidak maka mereka akan dibunuh. Kelompok formal tertua golongan ini adalah Jamaat Khair. Karakteristik Islam fundamentalis. Karakteristik fundamentalisme secara umum adalah skriptualisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu dikembangkanlah gagasan dasar yang menyatakan bahwa suatu agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuk literal dan bulat tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi, dan pengurangan. Karakteristik gerakan Islam fundamentalis diantaranya: 1.
Mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama dan menolak pemahaman konseptual atas teks agama karena pemahaman seperti itu dianggap mereduksi kesucian agama. Kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan produk yang keliru dari pemahaman terhadap teks suci. Pemahaman dan sikap yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis merupakan bentuk dari relativisme keagamaan. Ketiga, mereka memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalis cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling benar, sehingga memandang sesat aliran yang tidak sepaham dengan mereka. Keempat, setiap gerakan fundamentalis hampir selalu dapat dihubungkan dengan fanatisme, eksklusivisme, intoleran, radikalisme, dan militanisme. Kaum fundamentalisme selalu mengambil bentuk perlawanan yang sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik lain dari gerakan fundamentalisme Islam, yaitu yang pertama, mempunyai prinsip interpretasi ajaran agama yang berbeda atau berseberangan dengan tradisi yang berlaku. Kemudian secara aktif, kelompok ini akan bergerak untuk memperjuangkan hasil penafsirannya tersebut dengan berbagai cara, dari kritik persuasif hingga tindakan tegas yang menjurus anarkisme. Yang kedua, lazimnya kelompok ini memiliki perilaku yang eksklusif, tertutup, dan mencurigai kelompok lain. Kendati dalam sebuah kesempatan bisa sangat terbuka untuk berdialog dengan kelompok lain, tetapi tujuannya sekadar membantah argumentasi mereka. Yang ketiga, berkat keyakinan akan kebenaran pemahamannya tentang ajaran agama, kelompok fundamentalis selalu aktif menyebarkan pahamnya, agresif dalam merekrut pengikut baru, dan sebagainya. Yang keempat, keyakinan akan perlunya upaya yang sungguh-sungguh jihad dalam mencapai keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, menjadikan kelompok fundamentalis senantiasa giat dan militan melakukan kegiatan aktivitasnya. Fundamentalisme Islam di Indonesia. Munculnya gerakan keagamaan yang berkarakter fundamentalis merupakan fenomena penting yang turut mewarnai citra Islam kontemporer di Indonesia. Istilah Islam fundamentalis sebagai sebuah kesatuan dari berbagai fenomena sosial keagamaan kelompok-kelompok muslim merupakan hal yang demikian kompleks. Islam fundamentalis tidak sepenuhnya mampu mendeskripsikan fenomena yang beragam atas gerakan-gerakan keagamaan yang muncul di Indonesia. Secara umum dapat diidentifikasi landasan ideologis dalam gerakan-gerakan keagamaan. Yang pertama, konsep din wa daulah, agama dan negara. Dalam konsep ini, Islam dipahami sebagai sistem hidup total yang secara universal dapat diterapkan pada semua keadaan, waktu, dan tempat. Pemisahan antara agama dan negara tidak dapat diterima oleh kelompok fundamentalis, sehingga agama dan negara dipahami secara integralistik. Yang kedua, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam konsep ini, umat Islam diperintahkan untuk kembali kepada akar-akar Islam awal dan praktik Nabi yang puritan dalam mencari keaslian, otentitas, dan pembaruan. Jika umat Islam tidak kembali ke jalan yang benar dari para pendahulu mereka, maka mereka niscaya tidak akan selamat. Yang ketiga, puritanisme dan keadilan sosial. Nilai-nilai budaya barat ditolak karena dianggap sesuatu yang asing bagi Islam. Media massa diupayakan untuk menyebarkan nilai praktik Islam yang otentik daripada menyebar pengaruh budaya asing yang sekuler. Yang keempat, berpegang teguh pada kedaulatan syariat Islam. Tujuan utama umat Islam adalah menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi ini. Tujuan ini bisa dicapai dengan membangun tatanan Islam yang memposisikan syariat sebagai undang-undang tertinggi. Kekeliruan dalam memahami fundamentalisme Islam. Diskursus fundamentalisme mulai marak sekitar tahun 70-an akhir dan 80-an awal. Masyarakat Islam Iran pada ketika itu mengejutkan dunia dengan gerakan revolusinya yang berhasil mengenumbangkan Syah Reza Pahlavi.
Bersamaan dengan itu pula, Ikhwanul Muslimin Mesir menjadi kekuatan baru bagi masyarakat dan pemerintah Mesir. Dan saat ini dunia menyaksikan pola gerakan terorisme sebagai bentuk gerakan paling mutakhir fundamentalisme Islam. Maraknya terorisme dalam radikalisme yang berasal dari fundamentalisme Islam membuat banyak kalangan ketakutan atas memudarnya citra Islam yang baik, damai, dan mengayomi semua umat manusia. Lalu dibikinkanlah sebuah teori bahwa fundamentalisme Islam tidak akan berhubungannya dengan Islam itu sendiri. Kesimpulan, fundamentalisme Islam yang terjadi di Indonesia saat ini muncul dalam gerakan-gerakan maupun organisasi yang berlafazkan Islam seperti misalnya Hizbut Tahrir di Indonesia, Majelis Mujahidin di Indonesia, dan Front Pembela Islam di mana setiap-tiap organisasi memiliki ideologi yang hampir sama tapi cara praktik yang mereka gunakan beda-beda. Istilah fundamentalisme yang kerap diidentikan dengan tindakan terorisme dan radikalisme merupakan suatu pendapat yang keliru karena makna fundamentalis Islam bukan berarti seseorang sebagai teroris, tetapi Muslim yang bersedia melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi secara konsisten. Justru ajaran Islam bersifat toleran dan membawa rahmat bagi umat manusia dan seluruh alam. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام